Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sabda Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa karena bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali siapa Allah itu sesungguhnya. Biasanya bacaan-bacaan ini dipakai untuk mereka yang ingin memulai perjalanan kehidupan rohani mereka, atau di saat-saat kita sedang memasuki hari-hari retret atau rekoleksi atau pendalaman-pendalaman rohani. Bacaan ini sangat menginspirasi kita untuk memulai perjalanannya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini mewartakan secara lugas kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Sejak awal mula Allah kita menyatakan dirinya kepada manusia itu sebagai pribadi yang penuh dengan kasih. Bahkan jauh sebelum manusia ada, Allah menjadikan segala sesuatu ini itu karena Allah mengasihi. Lalu Allah menjadikan bumi ini dan segala isinya dikatakan dalam kitab suci baik adanya. Baik adanya. Dan yang paling puncak dari ungkapan kasih Allah ini ialah bahwa Allah sendiri telah menjadi manusia dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai pribadi yang ingin menunjukkan secara lebih dekat Allah itu kepada kita. Dan ingin mewartakan secara lebih dekat, lebih konkret bagaimana Allah itu ketika mengasihi manusia. Maka Yesus Kristus itu seperti dikatakan dalam kitab suci, menjadi hamba yang baik. Hamba Yahweh, hamba yang menderita, yang memikul salibnya demi menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Itulah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan sungguh-sungguh wajah Allah yang penuh dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang sedemikian penuh kasih ini mengundang kita supaya kita juga boleh hidup di dalamnya. Yesus sebagaimana kita dengar dalam Injil Yohanes hari ini bersabda kepada para muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau beberapa hari yang lalu kita mendengar bacaan-bacaan kitab suci di mana Yesus mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik, pokok anggur yang benar. Semua itu adalah bagian dari cara Yesus untuk mewartakan kepada mereka supaya mereka tidak pernah lepas dari Dia, supaya kita semua ini tetap hidup dalam Dia. Tinggallah dalam aku, tinggallah di dalam kasih. Undangan yang sama diwartakan oleh Santo Yohanes hari ini kepada kita. Mari saling mengasihi, sebab kasih itu sungguh berasal dari Allah. Orang yang mengenal Allah tidak ada pilihan lain selain bahwa Dia hidup mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, tepat sekali suatu kali Paus Emeritus Benediktus ke-16 mewartakan dengan sangat baik. Menjadi seorang Kristiani itu bukanlah keputusan karena dia mengetahui banyak tentang Yesus. Tetapi kemudian dia berkata, menjadi seorang Kristiani itu adalah keputusan spiritual dari seorang yang berjumpa dengan seorang pribadi, yaitu Allah yang adalah kasih. Saya kira poinnya sangat tepat para saudara-saudari, ialah bahwa pilihan kita untuk menjadi murid Yesus tidak boleh atau tidak cukup hanya karena iman orang lain, tidak cukup hanya karena pengetahuan kognitif kita, tapi lebih dalam keputusan ini haruslah karena kita berjumpa dengan seorang pribadi. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus itulah yang harus mengubah kita, mengubah dari pikiran sampai ke dalam hati,
sampai kita berkata, saya memilih Yesus. Sampai hati kita ingin memeluk kebenaran Injil itu, Yesus adalah juru selamat bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga menegaskan kepada kita hari ini bahwa ketika Yesus mengasihi, Dia tidak lagi memanggil para muridnya atau menyebut para muridnya sebagai hamba, tetapi sahabat. Ketika Yesus mengasihi para muridnya, Yesus mengangkat martabat mereka lebih tinggi. Hamba atau para budak pada zaman itu sungguh-sungguh adalah suatu realitas sosial yang marak terjadi. Terjadi perbudakan, terjadi di mana orang dibelenggu, dibebani. Tapi ketika Yesus memperlakukan para muridnya, tidaklah seperti itu. Lebih dari sekedar menyebut mereka sebagai hamba. Yesus menyebut mereka sebagai sahabat. Alasannya sangat bagus sekali. Karena apa yang didengarkan oleh Yesus dari Bapanya juga telah disampaikan, diperdengarkan kepada para muridnya. Ada satu kesetaraan yang dibuat oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kasih. Kasih Kristiani, sebagaimana sering kita dengar dan renungkan, disebut sebagai kasih yang agape. Kasih bukan pertama-tama untuk menerima sebanyak mungkin, tetapi kasih yang memungkinkan kita sebanyak mungkin untuk memberi. Bukan lagi waktunya kita hanya untuk menerima kasih Tuhan. Kasih tetapi lebih pada memberi kasih, mengangkat martabat orang lebih tinggi. Allah telah mengasihi kita dengan cara mengangkat martabat kita ini bukan hanya sebagai manusia pribadi semata, tapi memberi status yang baru sebagai anak-anak putra-putri Allah yang sejati. Kita punya martabat yang baru, martabat ilahi yang selalu dimahkotai dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu memberdayakan, kasih itu mengangkat martabat lebih tinggi. Seringkali para saudara-saudari, khususnya di zaman modern ini, kita seolah-olah terdistraksi pikiran kita, apa itu kasih? Seolah-olah kasih itu sudah hal yang biasa-biasa saja. Yang penting kita berdonasi, yang penting kita memberi sesuatu kepada orang lain, memberi waktu dan pikiran. Sebenarnya bukan hal yang salah, tetapi ada poin penting yang lebih harus kita lihat, kita kagumi, kita syukuri, kita hidupi sungguh-sungguh, dan kita gumuli dalam kehidupan. Kasih itu tidak dikurangi oleh penderitaan, oleh kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Di zaman sekarang ketika kita melihat misalnya suasana perang, suasana konflik, suasana ketidakadilan, suasana perselingkuhan, perceraian dan lain-lain sebagainya. Orang bisa menarik kesimpulan kecil bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan seolah memperlakukan kita ini tidak adil. Seolah kasih Tuhan itu mulai luntur, tidak hadir. Lepas dari semua itu para saudara-saudari, mari kita melangkah lebih jauh. Bukan itu yang mau diwartakan oleh kitab suci hari ini. Jauh daripada itu, kasih itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Yesus Kristus itu adalah ungkapan kasih yang sempurna dari Allah kita. Kasih itu sudah fix, kasih itu sudah sempurna. Kita bukan lagi untuk mencari seberapa banyak kasih untuk kita, seberapa besar kasih yang akan kita terima dari orang lain. Kasih itu sudah ada dalam hati Bapak Ibu, kasih itu sudah ada dalam hati kita ini. Tinggal kita membuka keran kasih itu supaya kasih itu bertumbuh. Kasih itu bukan lagi untuk meminta, menerima semata, tapi untuk memberi kepada orang lain. Saudara-saudari, iman adalah kasih yang paling sempurna yang telah Tuhan percayakan kepada kita, kepada Anda semua. Maka biarkan iman itu boleh bertumbuh. Benih yang kecil itu boleh bertumbuh semakin besar, sampai pada menghasilkan buah yang baik. Gereja kita tidak boleh gereja yang menuntut kasih. Gereja kita adalah gereja harus yang berbuah, yang memancarkan kasih Tuhan bagi sesama lewat kehadiran kita.
Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini ada hari ini kita bersama seluruh umat paroki kita ini ingin mengetuk pintu hati Anda sekalian, karena kita punya program yang baik, program ASAK juga bagian dari program Keuskupan Agung Jakarta. Setiap tahun kita menyelenggarakan itu supaya semakin banyak orang juga, terutama anak-anak, boleh mengenyam pendidikan yang baik. Itulah juga cara kita untuk meningkatkan martabat mereka, memanusiakan mereka lewat karya-karya pendidikan. Saudara-saudari, mohon nanti silakan kita saling berbagi satu sama lain supaya makin banyak orang juga boleh dibantu lewat kebaikan kemurahan hati Anda. Tuhan memberkati.